Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini berarti kita membahas yang grup yang ketiga, yaitu asam karboksilat dan ester, ya. Nah, jadi kita belajar penamaannya dulu. Pertama kita belajar ke asam karboksilat dulu ya. Nah, ini cara penamaannya mirip sama alkana juga, ya. Antar metil-metilnya juga sama, cuma biasanya dia ada akhiran di terakhirnya itu bukan ana ya, tapi anoat gitu. Misalnya pentanoat, terus misalnya etanoat gitu ya. Jadi ditambah akhiran imbuhannya itu anoat. Nah, terus karena dia adalah sifatnya asam, berarti di depan seluruh yang biasa kalian beri nama itu berapa metil apa anoat gitu ya, selalu diberi nama asam itu selalu paling depan. Jadi nggak ada kayak misalnya 2 metil asam, nah itu nggak ada. Asamnya selalu ditaruh di depannya karena menunjukkan bahwa si asam karboksilat itu bersifat asam. Jadi contohnya misalnya di sini ya, pertama kita lihat kita ambil yang paling panjang, berarti dari selalu kan karena karboksilat itu gugus fungsinya yang ini ya, COOH, berarti dia selalu karena dia terakhirnya O yang ini menempel di H, berarti dia selalu menjadi yang nomor 1 gitu ya, yang ada gugusnya. Nggak bisa dimulai dari yang lain. Berarti pasti nomor 1-nya harus dari sini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, terus berarti kita tandain seperti ini yang paling panjang. Nah, berarti sisanya yang CH3 apa namanya? Kalau CH3 metil, ya. Karena ada 2, dia berarti di nomor berapa? Kita lihat si metilnya itu ternyata di nomor 3 dan di nomor 4. Berarti namanya dia 3, 4. Karena metilnya ada 2, di metil. Terus karena yang utamanya ada 5, sama kayak kemarin ya, berarti tinggal 5 itu pen kan ya. Tapi ditambahin anoat, jadi pentanoat. Nah, asamnya selalu tinggal taruh aja yang di paling depan. Gitu ya. Jadi nama UPEC-nya dia itu adalah asam 3,4 dimetil pentanoat. Gitu. Ya, jadi gampang. Masih mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini menunjukkan gini, jadi kalau di asam karboksilat dia sering nggak cuma ditempel oleh metil, kadang juga ditempel oleh yang lain gitu. Contohnya misalnya yang pertama nih, ini kan kayak gini ya, yang paling utama itu pasti mulainya dari sini kan. Nah, terus dimulainya nomornya pasti satunya C yang ini, 2, 3, 4. Nah, ini kan ternyata ini bukan metil gitu ya, tapi dia juga termasuk cabang, yaitu dia Cl itu namanya adalah kloro ya. Terus cara penamaannya sama aja, jadi ini namanya itu tetap kita tulis dulu misalnya si cabangnya yaitu 3 kloro ya. Terus habis itu dia ada 4, berarti butanoat ya kan, dan kita tambahin asam di depan gitu, jadi nggak masalah ya. Nah, kayak misalnya yang ini, yang kedua, ini juga sama. Nah, ini kan yang nomor 1-nya sini ya, pasti 1, 2, 3, 4. Kalau ini 5. Kalau yang CH3 ini kan kalian tahu ini metil ya. Nah, kalau NH2 itu adalah amino. Ya. Berarti dia namanya A dulu atau M dulu? A dulu kan, berarti dia namanya 2 amino, terus 4 metil, ya kan? Terus habis itu karena dia 5, berarti pentanoat,
terus tinggal ditambah di depannya asam. Jadi asam 2 amino 4 metil pentanoat gitu. Terus kalau yang terakhir sama juga yang utamanya nih ya, pentanoat juga pasti dimulainya 1 2 3 4 5. OH itu adalah hidroksi ya, tapi kalau dia dalam bentuk apa namanya? Cabang dia namanya jadi hidrokso. Nah, ini ada metil, ini metil lagi. Jadi metilnya ada 2. Berarti namanya berapa tuh? Yang ini. 2,2 ya. Ini sebelah sini nih. 2,2. Kalau metilnya ada 2 jadi apa namanya? Dimetil. Terus hidroksonya dia kan hurufnya H. Berarti paling depan. Berarti 4 hidrokso. Jadi 4 hidroksonya dulu. Baru lanjut ini 22 dimetil, baru pentanoat. Ya, dan jangan lupa di depannya tambahin asam. Jadi nama dia tuh sebenarnya karena ini kebatas ya intinya. Asam 4 hidrokso 22 dimetil pentanoat gitu ya. Jadi gampang sebenarnya penamaan asam karboksilat yang UPEC-nya ya. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita cek yang nama trivianya? Heeh. Iya, nggak akan, karena kan dia udah full ya. Si C-nya ini kan tangannya udah full, udah 4 nih. Jadi misalnya contoh ini kan tangannya 2, 1, 2, 3. Nah, pasti di sini bisa aja sih yang sini nempel. Jadi misalnya contoh, Mas ambil deh. Nih, itu dulu ya, clear dulu. Nah, jadi misalnya bisa aja yang kayak gini, modelnya cuma satu doang yang kemungkinan bisa. Misalnya kayak nih. Ini bisa aja kayak gini, misalnya CL. Ya kan? Nah, ini namanya apa berarti? Ini kan nomor satunya udah pasti ini kan? Berarti dia namanya 1 kloro. Terus karena C-nya cuma 1, met ya, berarti metanoat. Nah, terus baru asam. Jadi asam 1 kloro metanoat, tapi dia nggak mungkin yang lain selain yang model seperti ini. Jadi kalau misalnya ini strip menempel ke yang lain, pasti si yang gugus yang lain cabang yang lain juga pasti nempelnya ke C, bukan C yang itu. Ya, jadi bisa aja tapi kemungkinan cuma yang kalau C-nya 1. Yang kalau yang lainnya enggak. Karena kan si yang utamanya ini ya. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ke nama trivia. Nah, ini nama lazim atau nama trivia, nama dagangnya ya. Nah, ini sih nggak ada aturannya gitu ya. Jadi ini cuma yang sering-sering kita temui aja. Biasanya sih kalau penamaan dia pakainya yang UPEC gitu ya, yang nama resminya. Jadi kalau asam metanoat nih, namanya kan harusnya asam metanoat. Ini namanya asam format. Terus kalau asam etanoat itu asam asetat atau kalau kita asam cuka ya. Terus asam propanoat, asam propionat. Nah, ini nggak ada aturan. Jadi contohnya misalnya asam yang 5, dia namanya valerat gitu. Nah, valerat itu nggak ada hubungan sama angka 5. Sebenarnya valerat itu karena dia banyak ditemukan asamnya di tanaman yang namanya valer gitu. Jadi ini emang nggak ada nggak ada aturan resminya dan kita juga nggak bisa tahu polanya dalam nama lazim dari si asam karboksilat gitu ya. Jadi sekedar tahu aja yang sering muncul aja ya. Kalau yang lain-lain nggak jarang muncul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya ya mengenai reaksi pada asam karboksilat. Nah, ini ya, jadi yang kemarin kan juga pas kita belajar yang lain-lain, udah pernah disinggung juga mengenai asam karboksilat. Ya, jadi kalau asam karboksilat itu
Pertama, otomatis karena dia asam ya, berarti pada saat dia bereaksi dengan sesuatu yang sifatnya basah, dia akan berubah menjadi garam gitu. Berarti nanti si OH-nya yang di sini, si H-nya yang di sini yaitu H plusnya dia akan nempel dengan OH- dari si basa akan membentuk H2O gitu. Jadi misalnya kalau asam metanoat ditambah OH- gitu. Nanti ininya ion jadi tinggal ion, ada ion di sininya ya. Nama garamnya itu misalnya apa gitu ya. Misalnya kalau NaOH nanti jadi natrium metanoat dan selanjutnya gitu ya. Jadi tergantung. Bentar ya. Nah, terus bentar. Nah, itu ya yang reaksi dengan basa membentuk garam. Nah, terus habis itu yang kemarin kan kita sudah pernah bahas bahwa si asam karboksilat itu bisa dihasilkan juga dari oksidasi si alkohol, tapi alkohol yang primer gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya ada tulisannya dia dibentuk dari alkohol misalnya dari 1 butanol gitu ya. Nah, berarti kita tahu oh 1 butanol itu kan alkohol yang primer. Oh, berarti dia masuknya ke asam karboksilat yaitu asam butanoat gitu misalnya. Nah, selain itu juga nanti kita lihat bahwa dia itu bisa terbentuk dari nanti ester yang dicampur dengan air. Nah, cuman ntar Miss mau bahas yang ininya di bagian si ester gitu ya. Pada intinya si asam karboksilat sama halnya dengan yang grup sebelumnya, dia itu lebih banyak reaksinya dan lebih gampang bereaksi karena dia juga sifatnya asam ya. Asam itu kan berarti dia bisa mudah bereaksi dengan air, juga dia bisa mudah bereaksi dengan basa gitu ya dibandingkan dengan si ester. Kalau ester nanti kita lihat jenis reaksinya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, ini yang tadi itu ya menghasilkan alkohol primer. Terus kegunaan asam karboksilat itu yang tadi kita kan udah bahas sedikit ya, yaitu asam cuka yang kita tahu yang cuka yang kalian ada di cuka dapur itu yang buat masakan atau makanan. Nah, itu adalah asam asetat. Asam asetat kan nama dagangnya. Sebenarnya nama UPEC-nya itu asam metanoat. C-nya ada 2 gitu ya. Dan kalau asam format itu sebenarnya asam metanoat ya. Kalau jadi C-nya cuma 1 itu yang sering dipakai dalam industri ya. Jadi karena dia sifatnya gampang larut gitu ya. Dalam air bisa, dalam alkohol bisa, dalam ether bisa gitu. Nah, ini yang biasanya sih yang paling sering ditanya tuh yang asam asetat atau enggak sih asam format gitu ya, kegunaan dari asam karboksilat. Kalau jenis-jenis yang lain-lain ini sebenarnya masih banyak. Cuman yang sering ditanya aja. Oke, ini tentang reaksi asam karboksilat dan kegunaannya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke tata nama si ester ya, yang grupnya bareng dengan si asam karboksilat. Ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Berarti kita lanjut gimana kalau si ester. Oke ya, jadi ester mirip dengan alkoksi alkana ya atau ether yang grupnya bareng dengan alkohol. Nah, si ester juga memiliki kayak role yang mirip. Kalau misalnya di ether itu kan kayak O-nya menggandeng, ya kan, menggandeng kanan kiri. Kita milihnya yang alkil itu yang C-nya lebih sedikit dibanding dengan yang alkananya gitu ya. Nah, kalau ester alkil alkanoat itu bukan dilihat dari panjang pendek si C-nya gitu. Jadi kita lihat ya di sini. Nah, di sini kita lihat peraturannya itu gini. Kalau alkil itu kan si ester itu kan tubusnya ini ya C
O. Nah, O itu di C yang O yang kedua ini dia kan nggak menempel, tangannya kan harus dua. Berarti satu dia nempel di C, satu lagi dia menempel lagi C yang lain. Jadi pas bagian O yang gandeng kanan kiri itu, yang bagian gandengannya si O itu disebutnya sebagai yang cabangnya, yaitu si alkilnya. Sedangkan alkanoatnya itu adalah yang dari C di sini sampai C lain yang diikat oleh si C yang ini. Gitu ya. Jadi itu ini selalu bagian alkil, selalu bagian alkanoat. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh yang sebelahnya nih, gini ya. Berarti kalau kayak gini, namanya dia si CH3, ini bagian yang mana nih kalau yang warna hijau? Yang alkil atau alkanoatnya berarti? Yang warna hijau. Alkil. Karena dia nempel ke O. Nah, nama dia kan CH3. CH3 kan kalian tahu apa? Metil kan? Nah, ini tulis namanya metil. Terus yang sebelah sini di nomor pasti nomornya kan pasti mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Kenapa dicari juga? Karena bisa aja nanti ada cabangnya lagi, ntar kita lihat di contoh yang soal yang bawah ya. Nah, ini berarti yang alkanoatnya. Berarti nama dia itu sama, sebenarnya sama mirip dengan asam karboksilat. Ini kan 4 ya, berarti dia butanoat. Karena 4. Nah, namanya dia itu kan, nama aslinya ester itu alkil alkanoat. Berarti namanya ini kalau digabung, si il-nya ini di ke depan. Jadi dia namanya metil butanoat. Ya, ini metilnya dari yang nempel di gugus dari si O-nya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya ntar kita lihat model yang lain ya, contoh yang lain. Nah, kita lihat di contoh yang lain seperti ini ya. Kalau yang ini mah gampang kan, kalau yang pertama kita tinggal, ini apa nih berarti? Yang CH3 yang sebelah kiri. Ini apa? Alkilnya apa alkanoatnya nih? Alkilnya di sini ya. Berarti ini metil. Nah, terus habis itu si C yang di sini, dia kebetulan nggak ada C yang lain. Ya udah, ini berarti met juga. Jadi ini metanoat. Karena dia yang utama ya. Berarti namanya dia kalau kita gabungin, namanya dia adalah, nama UPEC-nya adalah metil metanoat. Gini. Ya, ini mah gampang, biasa. Ini juga sama. Ini pasti metilnya yang sebelah sana adalah si alkanoatnya. Berarti kalau kita namakan, nama dia adalah metil. Terus yang sebelah sini karena ada C-nya ada 1, 2, berarti et. Berarti namanya metil etanoat. Nah, masalahnya kalau seperti ini. Yang nomor 3 ya, kalau kalian mau menemukan soal yang nomor 3. Jadi, kalau yang nempel di O ini kita udah tahu. Ini adalah si yang cabang, yaitu dia namanya kita namakan etil karena C-nya ada 2. Cuma di sini itu dia nggak lurus sih ya, CH3. CH3-nya tuh nggak lurus 4 gitu. Jadi 4-nya tuh ada belokannya. Berarti nggak apa-apa, caranya kita sama, kita cari yang paling tinggi. Paling panjang. Dimulai pasti dari situ ya. Berarti ini angkanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti nama dari si ester ini adalah tetap yang pertama ditulis adalah si cabang yang utama dalam senyawa itu, yaitu cabang utamanya adalah si yang ini. Berarti kita tulis itu dulu, nama dia adalah etil. Nah, baru selanjutnya kita memberi nama si OAT yang bagian sini kan. Cuma kan dia ternyata cabang juga di sini, yaitu cabangnya dia adalah metil. Ini adalah metil. Di nomor berapa metilnya? Di nomor 2. Berarti nama dia etil 2 metil. Terus yang ini adalah 3 kan, berarti propanoat.
Nah, gitu ya. Jadi yang di depannya ini selalu cabang yang ini ya, yang di alkyl alkanoatnya, sedangkan yang ini itu adalah cabang dari si alkanoatnya di sini. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar mentang-mentang mereka sama-sama metil gitu ya, tapi mereka sebenarnya tempatnya berbeda di dalam senyawa tersebut. Nah, sekarang kita lihat model kalau yang trivialnya. Nah, nama trivial dia ya itu mirip juga sama ether, cuma bedanya nanti yang C kalau ether kan O digandeng tengahnya itu kayak nama ethernya gitu ya. Misalnya dimetil ether, sama kayak keton juga ya. Nah, ini juga sama. Si bagian COO-nya itu ya, bagian COO-nya itu di sini itu kita bikin yang ini adalah si ethernya, si esternya. Nah, berarti yang ini kan 2 nih, berarti ini etil. Yang di sini juga sama etil. Nah, si COO-nya itu dianggapnya sebagai ester. Nah, yang di sini dianggap sebagai esternya. Ya, ini dianggap sebagai ester. Nah, nama dia berarti adalah dietil ester, nama trivialnya. Jadi dari mana dietilnya? Dari 2 etil yang tidak termasuk ke gugus utamanya ini. Sini etil, sini etil. Nah, kalau modelnya seperti ini, yang bawah nih, kita lihat. Nah, kalau yang bawah, ini kan modelnya dipanjangin ya, yang tengahnya. Nggak apa-apa, berarti yang tengahnya di sini, ya, ini itu adalah si esternya. Nah, dia nggak membedakan, pokoknya yang nempel di C dan nempel di O, dua-duanya adalah cabang gitu ya, kalau nama trivialnya. Berarti si CH3 ini kan metil. Nah, ini kebetulan, ini bentuknya belok. Kalau belok kayak gini, berarti namanya bukan propil ya, tapi isopropil. Nah, berarti namanya seperti biasa, kita tulis dulu yang huruf depannya paling muncul duluan di abjad, M, baru P kan. Berarti metil isopropil ester, gitu. Itu nama trivialnya, model nama trivial dari si ester. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya nama lazim yang trivial juga kadang-kadang nggak pakai yang model seperti ini. Kita lihat di sebelahnya ya. Nih, contohnya misalnya metil metanoat, dia nggak ngikutin namanya jadi metil ether gitu, dia nggak ngikutin kayak gitu. Jadi ntar dia namanya jadi metil format gitu ya. Kayak misalnya metil etanoat, dia juga nggak ngikutin yang ester, yang tadi cara ester, dia nama trivialnya metil asetat. Pokoknya ini tergantung sih sebenarnya dari nama dagang ya, namanya dikenal kalau kita dagang atau menggunakan si ester tersebut gitu ya. Jadi nggak ada yang pastinya gitu. Jadi makanya yang sering dipakai tuh nama UPEC kan, karena nama trivia itu bisa macam-macam modelnya, kita nggak tahu pasti gitu ya. Jadi tetap kalau penamaan, kalau ada pilihan yang UPEC dulu gitu. Ini penamaan ester, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut. Terakhir kita lihat kegunaan ester dan reaksi pada ester. Nah, ini Miss bilang kan kalau ester tuh nggak banyak bereaksi ya. Cuma kita lihat model ini, model yang di Miss. Nah, di sini. Nah, yang paling utama si ester itu adalah saat dia dicampurkan dengan air, dia akan bisa membentuk si asam karboksilat dan alkohol gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat mana sih bagian yang akan menjadi asam karboksilat, mana yang akan menjadi alkohol gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih polanya. Kalau si metil etanoat yang cabang itu adalah si metil kan. Nah, sedangkan yang utamanya adalah si etanoat. Jadi nanti pada saat dia bercampur dengan air, yang akan menjadi
asam karboksilat adalah bagian yang utamanya. Jadi si asam asetat itu atau asam etanoat ya. Kalau kamu lihat di sini ini kan sebenarnya C-nya 2. Nama UPEC-nya dia itu bukan asam asetat tapi asam etanoat. Nah, gitu. Nah, asam etanoat itu berarti dia dapatnya dari yang utamanya dari si ester. Sedangkan si alkoholnya didapat dari yang cabangnya dari si ester tersebut. Jadi cabangnya dia kan metil. Berarti nanti pas di sini pasti jadinya metanol gitu ya. Jadi kamu ngelihatnya jangan sampai ketukar. Jadi kalau ditanya misalnya metil etanoat, bukan hasilnya jadi asam metanoat dan etanol, itu salah ya. Pasti yang bagian utamanya akan menjadi asam karboksilat, sedangkan yang bagian cabangnya, ilnya itu akan menjadi alkohol. Itu patternnya ya, rumus patternnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kegunaan ester itu banyaknya dia essence atau rasa buatan buah-buahan gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau yang minuman-minuman yang bukan kalian bikin sendiri ya, yang bukan kalian bikin sendiri itu kan semuanya itu dibuat dari kebanyakan tuh dari ester gitu ya. Jadi dia itu bisa menyerupai aroma, misalnya kalau propil asetat dia aromanya buah pir, pisang, jeruk dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kalau kalian lihat ingredients belakang, kalau ada apa il terus belakangnya at, nah itu berarti itu ester ya. Si ester itu adalah si namanya essence atau penyedap yang menyerupai buah-buahan gitu. Nah, selain itu dia juga bisa jadi pelarut dan juga jadi bahan pembuat lilin. Jadi ya mereka tinggal beda-beda aja jenisnya gitu ya. Tapi biasanya sering diutarakan yang ini. Oke, ada yang ditanya nggak? Nggak ada yang mau ditanya. Oke ya, berarti nanti karena nanti kan keluar dulu, jadi yang ini mungkin linknya YouTube baru malam ya. Nanti juga ada tugasnya seperti biasa. Oke, berarti Miss akhiri dulu hari ini penjelasan mengenai asam karboksilat dan ester. Selamat siang semua.